Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk tradingkan minggu depan dan juga bagaimana pergerakan ISG yang memungkinkan apakah benar rebound atau tidak. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG lagi-lagi tertahan di area minor supply-nya, yaitu berada di 6097. Potensinya ingin break masih cukup besar, dengan catatan dia mampu break di area 6097 dan juga 6139. Karena beberapa hari ini dalam satu minggu tidak mampu mereject atas ke posisi tersebut. Dan selama dia masih bertahan di area demand 6040 sampai 6006 masih cukup bagus. Kalau kita lihat memang dari MACD dan juga RSI sebagai osilator pendukung mengenai momentum dan tren, indikasinya masih menandakan ingin sideways terlebih dahulu. Dengan pertimbangan memang distribusinya sudah mengalami pelemahan lagi-lagi dengan akan dimulainya akumulasi. Namun belum kita pastikan apakah benar akan dijadikan sebagai rebound atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam time frame 1 minggu, terdapat trendline resistance atau trendline support yang sudah berhasil di break kemarin, dan minggu ini berhasil di pullback di posisi 5993. Jadi saya pikir suatu trendline ini masih cukup kuat dijadikan area support, di mana minggu tanggal 2 Agustus, minggu tanggal 16 Agustus, dan minggu tanggal 23 Agustus itu juga menjadi batasan dia rebound. Jadi saya pikirlah kita pantau ISG bagaimana performanya. Kalau kita lihat juga dari MACD mingguan dan RSI mingguan masih cenderung menandakan distribusi cukup kuat ya, karena volume barnya masih berwarna merah. Jadi saya pikir kita harus berhati-hati dulu mengambil keputusan apakah beli dan jual. Tetapi teman-teman harus memperhatikan cash is king sebagai batasan kita menimbang resiko atau probability kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di minggu depan. Baik, saham pertama yang layak kita pantau untuk trading atau saham swing trade kita yaitu adalah PRDA atau Prodia. Lagi-lagi sudah mencapai area entry kita berada di range 6525 sampai 6400 dan akan mencoba break bullish yaitu berentang di harga 6800, dan posisinya sekarang sudah mendekati area bearish channelnya, dan pertanda dia akan membreak kemungkinan besar akan menuju area 7425 sebagai area pullback, dan juga bisa mencoba area supply-nya kembali di area 7800. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung ingin menandakan bullish ya. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham PRDA, di mana satu minggu ini akumulasinya cukup signifikan juga. Selanjutnya ada saham coal yang cukup menarik, saya pikir adalah PTBA. PTBA kalau kita lihat dalam satu mingguan, dia sudah ingin melakukan break downtrendnya di posisi dari tahun 2018 hingga tahun sekarang. Dan kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2018 menuju tahun 2019 itu sudah mengalami penguatan, dan sekarang ingin mencoba kembali untuk menembus area downtrend ini dengan membreak area resistennya. Tapi kalau kita ambil jangkauan cukup kecil di mana time frame 14 Desember tahun 2020 sampai saat ini, dia sudah berhasil break dan juga sudah berhasil meretest kembali. Jadi saya pikir potensi dia akan break area 2370 ini menjadi potensi dia break bullish secara mingguan, dan potensi dia akan membreak untuk PTBA membatalkan dia punya downtrend lagi-lagi akan mampu menguji di area 2550. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham Bukit Asam dikala saham coal mengalami penguatan secara terus-menerus. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung menandakan bullish cukup kuat. Jadi saya pikir kita pantau PTBA bagaimana performanya di esok hari. Selanjutnya saham yang lain kita tradingkan adalah BMRI. BMRI posisinya sudah mereject ya area 6325 sampai 6300.
kemungkinan besar akan menguji kembali area minor supply ini dengan catatan jika dia mampu break dan bertahan di posisi tersebut, maka potensinya bisa menyentuh area 6625 yang merupakan di sini ada area demand gap. Di mana posisi demand dan supply gap kemungkinan besar akan ditutup ya. Jika dia mampu bertahan di area 6600, maka potensinya bisa di 6800 dan lanjut menjadi area optimal yaitu bekerja di 7450. Jadi saya pikir kita pantau untuk sampai Bank Mandiri di mana posisi entry jika teman-teman ingin mencari area entry-nya itu bergerak di 5700 sampai 5575. Selanjutnya ada saham yang cukup menarik terkait saham nikel yaitu adalah Antam. Antam lagi-lagi sudah ingin membuat pola triple bottom ya yang cukup besar, di mana pola ini sudah terjadi dan sering berulang. Lagi-lagi akan menguji area 2600 sampai 2570. Kemarin sudah berhasil break ya, tapi terjadi false break dan tutup di area 2590. Jadi saya pikir kita pantau dulu di mana posisi volumenya masih cukup besar. Saya pikir di mana posisi resisten yang sudah diuji beberapa kali, kemungkinan keputusan untuk breaknya itu jauh lebih besar karena keretakan resisten sering terjadi ketika sudah disentuh beberapa kali dengan volume yang cukup besar. Kalau kita lihat volume dari 7 Mei, volume dari 26 Juli dengan volume kemarin di Jumat sore, saya pikir lebih besar di Jumat sore ya, karena volume akumulasi untuk breaknya sudah cukup besar. Saya pikir area 2600 kita pantau untuk saham Antam. Jika dia mampu bertahan area 2600, maka potensi dia akan menguji area supply di 2680 dan di 2840 masih cukup besar. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Antam bisa memperhatikan area 2600 sampai 2570. Tetapi jika teman-teman ingin membeli buy on weakness, perlu perhatikan 2260 sampai 2250 atau di minor demand-nya itu di 2430. Selanjutnya ada saham bank-bank digital, bank-bank mini yang kemarin hidup kembali, maka kita layak pantau itu BKSW. BKSW sudah sesuai dengan range area kita, ambil di posisi area 204, di mana area 204 merupakan area resistance become support yang cukup kuat saya pikir. Dan potensinya dia mantul 2 kali di area tersebut sudah terjadi ya di hari Jumat dan di hari Kamis. Potensinya dia akan menguji resistance become supportnya kembali atau area supply-nya bergerak di harga di 232 sampai 224. Jika area ini mampu ditembus, kemungkinan akan lanjut ke area 262 sampai 270 yang merupakan area supply-nya. Secara MACD dan RSI sudah cenderung ingin menandakan bullish dengan volume yang cukup signifikan dengan distribusi yang sudah mengalami pelemahan. Saya pikir saham BKSW kita pantau untuk trading di minggu depan. Selanjutnya ada saham BNBA. BNBA sudah cukup menarik di mana posisi dia sudah menutup gap di area 1255 sampai range 1260. Kalau kita lihat potensinya masih cukup besar, namun di sini masih ada koreksi saya pikir di mana pola higher high dan higher low-nya belum sempat terjadi ya. Jadi potensinya dia akan menunggu dulu sampai 1155 saya pikir. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham fast trade di BNBA masih bisa terjadi. Namun secara pola dia akan membentuk target itu mencapai 2040 sampai 2000. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung menandakan ingin bullish dengan volume distribusi yang sudah mengalami pelemahan. Saya pikir BNBA kita pantau untuk trading di minggu depan. Selanjutnya ada saham Baca. Baca juga cukup menarik di mana dia sudah mantul di area demand-nya bergerak di 422 sampai 414. Dan kemarin di Jumat, maka dia mengalami penguatan sebesar 4% dikala bank-bank digital lainnya mengalami akumulasi. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya sudah cenderung menandakan ingin bullish ya. Terlebih dari volume trend MACD menandakan ingin golden cross. Jadi saya pikir kita pantau untuk baca bagaimana potensinya. Selama dia bertahan di 422 sampai 414, maka chance-nya menuju area 478 sampai 494 masih cukup besar. Namun jika teman-teman perhatikan di sini ada minor supply yang layak diperhatikan yaitu bergerak di 460. Jika area 460 ini mampu ditembus maka potensi lanjutannya bisa di 478 sampai 494. Bagi teman-teman yang baru ingin entry, saya pikir bisa perhatikan area
448 untuk entry-nya, di mana posisinya dia berhasil break bullish dengan area stop loss bisa memperhatikan di area 430. Jika teman-teman ingin fast trade bisa juga tanpa memperhatikan stop loss ya. Selanjutnya ada saham Elmas. Elmas sudah banyak di pom-pom ya, saya pikir beberapa grup-grup saham, tetapi kalau kita lihat dari review terakhir di Jumat sore, saya rekomendasi layak pantau untuk di hari Senin karena dia bergerak akumulasi sudah cukup bagus, bertahan di area demand di 110 sampai 106 dengan potensi dia akan break penan. Namun di sini ada minor penan, saya pikir di mana posisinya tidak terlalu sempurna ya untuk penannya. Break bullishnya berada di 128, potensinya bisa mencapai 139 dan area gapnya ada di 163 yang merupakan supply gap ya. Jadi teman-teman layak pantau dulu untuk saham Elmas jika bertahan dan break dengan volume yang cukup kuat di 128. Selanjutnya ada saham PTDU. PTDU salah satu saham repo yang cukup diperhatikan, di mana sesuai review jika dia ARB kembali maka potensinya bisa di 356 sampai 354. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PTDU untuk melakukan TikTok, bisa melakukan entry di area ARB kemudian menjual kembali di 3 sampai 4 tick kemudian atau di 2 tick kemudian dengan memaksimalkan resikonya akan ditidurkan kembali ya. Dan saya pikir saham-saham seperti ini teman-teman harus alokasikan jumlah lot yang cukup kecil, di mana potensinya saya pikir goreng sekali. Karena di Jumat sore terakhir yang menggerakkan saham ini adalah broker MG dan broker retail lainnya. Dan akumulasi cukup besar itu berada di MG di Jumat sore terakhir. Jadi kita pantau dulu untuk PTDU bagaimana potensinya, dan teman-teman bisa memperhatikan area 356 sampai 354 untuk melakukan akumulasi dan bisa menjual di atasnya, yaitu bergerak di 358 atau di 360 seperti itu. Selanjutnya ada saham Yellow yang kita temukan di hari Kamis dan hari Rabu. Posisinya masih cukup bagus di mana dia membutuhkan rally base rally atau rally konsolidasi rally, di mana area konsolidasinya sudah di break ya dengan potensi mencapai di area 516 menurut saya. Tetapi secara Fibonacci area 420 ini sudah tercapai dan area 2618-nya bergerak pada range di 546. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu untuk saham Yellow bagi teman-teman yang sudah memiliki posisi. Kalau kita lihat secara akumulasi masih cukup bagus, dengan 2 harian itu akumulasinya cukup besar dan flow-nya masih cukup bagus di saham Yellow. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih memulai bullish-nya dengan cukup kuat. Jadi saya pikir masih potensi untuk saham Yellow di esok hari untuk kita tradingkan. Selanjutnya ada WiFi. WiFi salah satu saham yang cukup menarik, di mana posisinya bisa teman ambil entry di area 800 sampai 780. Di sini ada dia membuat pola bearish channel dengan potensi break bullish, itu saya pikir pada range 985. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 985 untuk break bullish-nya dengan potensi saya pikir bisa lanjut ke 100 ke 1050. Tetapi selama potensinya masih bergerak di range harga sideways-nya nih, jadi kita pantau dulu sebelum kita melakukan break bullish. Karena kemungkinan besar jika dia tidak mampu bertahan di area 800, maka target penurunan lanjutannya itu bisa mencapai area 665. Dan perhatikan ini salah satu saham repo juga di mana volumenya berbentuk sisir. Jadi teman-teman bisa mengalokasikan posisi jumlah lotnya itu sesuai money management dan risk-nya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya cenderung menandakan ingin bullish. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk saham WiFi untuk kita tradingkan. Selanjutnya ada saham bank digital lagi yang cukup menarik, yaitu adalah Bank Denar. Bank Denar lagi-lagi akan mencoba break ya. Dia akan mencoba break bullish-nya bergerak di harga 342. Selama area 342 tidak dapat ditembus, teman-teman bisa memperhatikan saham lain dulu. Tapi kalau kita lihat dari pola symmetrical triangle, potensinya masih cukup besar. Dan kalau kita lihat di sini ada area supply-nya bergerak di 420 sampai 354 yang merupakan ini area gap yang sudah ditutup kemarin. Jadi saya pikirlah kita pantau dengan potensi yang masih cukup besar di saham Denar. Dan kalau kita lihat dari potensi dia membentuk bullish channel dan dia membentuk pola symmetrical triangle, potensinya akan membreak sesuai dengan lebar patternnya
dan jika dia break di 342, maka potensinya bisa mencapai di 542 yang merupakan area high di tanggal 4 Maret. Apakah mungkin bisa terjadi? Saya pikir masih berpotensi. Kalau kita lihat dari secara volume, maka konfirmasinya nanti break bullishnya harus berdasarkan volume juga. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung ingin menandakan bullish. Namun dari distribusinya sudah mengalami pelemahan dan RSI sudah cenderung menandakan ingin uptrend. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu untuk saham Denar selama dia belum break area 342, teman-teman bisa perhatikan dulu. Selanjutnya ada update untuk saham Bukalapak di mana kita melakukan analisa, kita akan melakukan pembelian di area 810 dan 765. Dan di hari Kamis sore kita mendapatkan posisi di 810. Bagi teman-teman yang sudah entry selama sudah profit di 3%. Teman-teman bisa memperhatikan area 900 untuk lakukan sell on strength dan juga di 930. Itu bisa menjadi range teman-teman untuk lakukan penjualan. Selama potensi September saya pikir kita bisa melakukan momentum untuk melakukan TikTok saja ya, atau sell off strength atau fast trade atau pembelian buy on weakness dan juga melakukan sell off strength di saham Bukalapak. Karena juga potensinya masih belum cukup ya, karena volumenya masih tipis-tipis, dengan RSI juga masih cenderung menandakan bullish namun tidak cukup kuat juga. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu untuk saham Bukalapak. Selanjutnya ada saham high risk yaitu PCAR. Saham high risk PCAR ini lah kita pantau di mana potensinya masih cukup besar ya. Teman-teman yang masih belum memiliki saham PCAR bisa memperhatikan area 342 sampai 334 untuk melakukan pembelian buy on weakness jika dia mampu meretest kembali. Dengan area stop loss teman-teman bisa memperhatikan 336, 326 bisa dijadikan area stop loss. Dan teman-teman bisa taking profit di area 402 dan juga di area supply gapnya itu bergerak di 420. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan penjualan. Jika teman-teman mengambil posisi di 342 sampai 334 untuk melakukan pembelian buy on weakness. Kenapa? Dengan catatan di sini ada area base yang kemungkinan besar menjadi patokan kita untuk kuatnya mengambil posisi. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan ingin bullish ya. Dengan potensinya dia sudah melakukan golden cross dan juga dari RSI sudah menentukan arah uptrendnya sudah cukup kuat. Jadi saya pikir momentum PCAR masih cukup bagus di mana potensinya jika teman-teman ingin melakukan pembelian itu saya sarankan bergerak di harga 342 sampai 334 seperti itu. Selanjutnya kita akan update saham swing kita, saham agro. Saham agro lagi-lagi mengalami penguatan di mana low-nya kemarin itu bergerak di 2040. Potensinya masih cukup sama, kita akan menunggu di area 2010 sampai 1900. Dan juga kita akan menunggu jika dikasih kesempatan yang jauh lebih murah itu bergerak di 1800. Dari momentum MACD dan RSI memang cenderung masih menandakan dia masih distribusi cukup kuat dengan volume distribusi masih meningkat secara 3 harian. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham agro untuk melakukan buy on weakness di range harga 2010 sampai 1900. Selanjutnya update untuk saham Entek. Entek mengalami penguatan di Jumat terakhir di mana posisinya seharusnya sudah menyentuh area 1880 sampai 1835 jika Jumat kemarin masih mengalami pelemahan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan entry dan di sini ada 3 kali entry atau kita melakukan 3 skenario. Jika teman-teman sudah melakukan entry di 1880, teman-teman bisa melakukan averaging down di 1680 atau range di 1540 dengan catatan teman-teman memaksimalkan money management dengan jumlah lot yang teman-teman ingin entrykan di saham Entek. Ini salah satu saham swing trade yang bisa kita pilihkan, cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya cenderung sudah menandakan ingin bullish. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk saham Entek untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham bank juga yaitu PNBS yang kemungkinan tidak dipantau ya. Di sini dia sudah membentuk area 105 sampai 103 yang merupakan area demand-nya. Teman-teman bisa memperhatikan jika dia mampu bertahan di area 105 sampai 103, teman-teman bisa melakukan pembelian dengan catatan bisa menjual di area 118 dan juga
ada minor supply itu bergerak di 112. Dan cut lossnya jika teman-teman ingin lakukan pembelian di saham ini, teman-teman bisa memperhatikan jika dia bergerak di bawah 98, teman-teman bisa melakukan cut loss. Kenapa? Karena di sini ada dua area pantulan bergerak di 99 dan juga di 98. Berarti pada range tersebut teman-teman bisa melakukan cut loss jika bergerak di bawah area 98 sampai 99. Dan tipe-tipe saham ini ya kita gunakan untuk melakukan fast trade saja jika ada momentum dan flow-nya di saham PNBS. Entry di 105 sampai 103. Selanjutnya ada saham high risk juga, saham MPO. MPO layak kita tradingkan dengan posisi jika dia mampu bertahan di 136 sampai 134. Maka ada area lanjutannya, dia akan menyentuh area 151 kembali dan juga di 163, di mana posisinya ini merupakan area supply terdahulu. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 136 untuk 134 untuk melakukan pembelian buy on weakness. Dan teman-teman bisa melakukan cut loss di area 130 jika range ini ditembus ya untuk saham MPO. Kita sudah melakukan rekomendasi sebelumnya untuk entry di 111 dan saya pikir potensinya masih cukup besar karena sudah sesuai dengan area taking profit kita bergerak di 136 sampai 134 seperti itu. Selanjutnya ada saham high risk juga, itu ada saham Poly. Bagi teman-teman yang tertarik pada saham gocap, teman-teman bisa melakukan entry di range harga 52 sampai 50. Dengan catatan teman-teman ya bersiap untuk ditidurkan atau bersiap untuk melakukan cut loss jika bergerak di range 50. Dan teman-teman bisa memperhatikan saham ini jika teman-teman melihat ada flow ya. Karena di sini dia ada keseringan selalu membuat habit, dia akan membuat tail untuk taking profitnya itu bergerak di 59 dan di 60. Jadi teman-teman layak kita pantau untuk saham Poly untuk tektok saja atau fast trade, entry di 52, taking profit di 59 sampai 60. Secara momentum MACD dan RSI cenderung menandakan bullish yang cukup kuat ya. Namun memang secara volume akumulasinya masih cukup kecil. Jadi like kita pantau dulu untuk saham Poly, jika ada flow teman-teman bisa melakukan fast trade. Yang terakhir yang cukup saya pantau dan hasil analisa kita yaitu adalah saham Laba. Laba ini sudah melakukan distribusi dan melakukan kejatuhan dari atap yang cukup kuat, di mana posisinya dia sudah bergerak membuat base dengan bearish channel, namun bearish channelnya mampu ditembus dengan potensi volume yang cukup kuat ya distribusinya. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk saham Laba. Jika kita perhatikan di sini ada area base, kemungkinan besar bisa turun sampai di situ, atau teman-teman bisa memperhatikan di 7% terakhir di esok hari itu bergerak di 38, dengan catatan alasannya bahwa sudah terjadi akumulasi di beberapa saat sudah entry ya di 7 September sampai di 10 September terakhir. Jadi saya pikir kemungkinan besar saham Laba akan dibangunkan kembali seperti halnya yang terjadi kepada saham PTDU. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham Laba pada 348 atau pada range 310 sampai 288. Jika ingin bergerak sampai 310 maka potensinya dari 374 ARB-nya kemungkinan besar bisa mencapai 19%, kemungkinan bisa butuh 2 sampai 3 ARB kembali ya. Jadi kita pantau dulu untuk saham Laba dengan posisi fast trade. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, semoga ulasan saham ini bisa menghasilkan cuan bersama untuk Sobat Joker Trader.